Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 12 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah bertepatan dengan 14 Desember 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Nurul Amal Jakarta Selatan dalam sebuah kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin dengan bab yang ke-13, Babu Bayani Kathrati Turukil Khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Setiap Sabtu biasanya saya ngiter ke masjid-masjid yang belum pernah saya datangi, dan ini adalah masjid pertama kali saya datang ke sini. Dan di setiap Sabtu itu juga kajiannya tidak rutin, dan biasanya saya memberikan tema melalui kitab Riyadhus Shalihin. Jadi panitia silahkan memilih dari bab-bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang dikenal dengan Imam Abu Zakaria, atau yang dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pilihan bab yaitu bab yang ke-13, bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Maksud dari bab ini adalah bahwa Islam sebagai agama yang sempurna, maka banyak menyediakan jalan-jalan untuk
mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari banyaknya jalan-jalan untuk berbuat amal saleh adalah agar semangat seorang hamba selalu ada dalam mencari keridhaan Allah. Karena kadang-kadang kalau orang hanya dalam satu amal saleh, sebagian orang bosan. Sebagian orang bosan. Maka salah satu indahnya syariat Islam, banyak jalan untuk melakukan amal saleh, mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa inna likulli amalin syirratan. Setiap amal ada masa semangat. Wa likulli syirratin fatratun. Setiap masa semangat pasti ada masa lemah, masa malas, futur. Maka pada saat itu, saat masa malas datang, dan itu sebuah keniscayaan, Rasulullah SAW mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati." Barang siapa yang rasa malasnya itu kepada sunnahku, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya barang siapa yang mendapatkan rasa malasnya itu dia mengerjakan amal-amal saleh lainnya yang merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Hilang tadi yang rasa malas tadi. Kita tidak seperti malaikat, yang mana malaikat mereka tidak pernah bosan dalam beramal saleh. Seperti misalkan ayat yang menunjukkan bahwa para malaikat tidak pernah bosan dalam beramal saleh. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yafturun, bahwa para malaikat tidak pernah bosan dalam beramal saleh. Surat Al-Anbiya ayat 20. Walahu man fis samawat wa man fil ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Dan Allah memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan para malaikat yang ada di sisinya tidak pernah menyombongkan diri dalam beribadah kepada Allah, dan mereka tidak punya rasa letih dalam beribadah kepada Allah. Itu para malaikat. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah. Amalannya cuma tasbih, subhanallah, subhanallah. Di pagi hari, di malam hari dan di siang hari, dan mereka tidak pernah bosan. Nah, kita tidak seperti malaikat, maka perlu banyak tanawwu', macam-macam amal saleh yang bisa kita kerjakan agar seorang hamba rasa semangatnya terus ada. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling patut diperhatikan juga di dalam macam-macam amal saleh ini adalah seorang hamba memperhatikan amalan-amalan yang paling afdal di sisi Allah sesuai dengan waktunya. Amalan-amalan yang paling afdal menurut Allah sesuai dengan waktunya. Saya beri contoh, misalkan ibadah yang paling afdal di waktu sholat adalah sholat. Ibadah yang paling afdal di waktu sholat adalah sholat. Ibadah yang paling afdal di waktu jihad adalah berjihad.
Ibadah yang paling afdal di waktu datangnya tamu adalah memuliakan tamu dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi macam-macam ibadah tersebut kita lakukan dengan sesuai keridhaan Allah, bukan dengan sesuai kehendak kita. Kita ingin sholat terus, tapi tamu datang. Pas tamu datang kita lagi lezat-lezatnya sholat, maka tutup sejadahnya, selesaikan sholatnya, terima tamunya. Pada saat itu adalah amalan yang paling afdal, memuliakan tamu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda hal dengan ibadah-ibadah yang tidak ada kaitannya satu dengan yang lainnya, ibadah umum bebas. Maka pada saat itu dia bisa kerjakan juga tanpa ada batasan-batasan. Allah menyebutkan sekitar 4 ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bab. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 215. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah menyebutkan wama, apa saja, min khairin, yang kalian kerjakan dari kebaikan apapun. Ma dalam bahasa Arab namanya ismul mausul. Wasmul mausul yadullu 'alal umum. Ismul mausul, kata yang menunjukkan sambungan. Dan ada kaidah dalam bahasa Arab, setiap kata yang menunjukkan sambungan menunjukkan kepada keumuman. Apa saja, menunjukkan banyaknya jalan kebaikan. Ya. Banyaknya jalan kebaikan. Apa saja yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahui. Kemudian ayat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini adalah ayat yang membuat kita semangat untuk beramal ibadah. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan, dari ibadah lisan, berzikir, baca Quran, berdoa, nasihat, saling nasihat menasihati, tawasau bil haq, saling mewasiati dengan kebenaran, tawasau bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Apa saja ibadah yang dilakukan oleh lisan atau ibadah yang dilakukan oleh qalbu, seperti tawakal, ikhlas, seperti sholat, puasa, zakat, berhaji, berjihad, bakti orang tua, mendidik anak, dan seterusnya, maka Allah Maha mengetahuinya, besar atau kecilnya, di hadapan orang banyak atau sesembunyinya. Jadi dua ayat ini, salah satu faedahnya adalah menunjukkan bahwa banyaknya jalan kebaikan. Faedah lainnya adalah menunjukkan bahwa ayat ini bisa menyemangati seseorang untuk beramal saleh. Apakah di hadapan orang banyak ataukah tidak di hadapan orang banyak, dia tetap bersemangat. Dikenal orang dengan amal solehnya ataukah tidak, dia tetap bersemangat. Kenapa? Fa innallaha bihi alim. Allah mengetahui amalnya. Ya'lamhu Allah. Allah mengetahui amalnya. Ya. Allah mengetahui amalnya. Dan dua ayat ini juga mengajari kita agar ikhlas, lebih semangat beramal ibadah saat rahasia. Ya. Dan lihat, ada hal menarik.
Sebagaimana kita tercela berdosa saat rahasia sendirian, maka kedudukan yang tinggi didapatkan oleh seseorang saat beramal saat sendirian. Tercela, sangat tercela orang yang kalau seandainya sudah saat sendirian pasti maksiat. Itu sangat lantang dan sangat menantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kapan dia bersendirian maka dia maksiat. Bahkan sudah menjadi habitnya saat sendirian maksiat. Itu sangat besar dosanya. Di balik itu kebalikannya adalah saat sendirian si fulan lebih lezat untuk beribadah. Berzikir kepada Allah sampai menangis. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada 7 dari 7 orang, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Salah satunya adalah orang-orang yang beramal ibadah saat sendirian. Siapa dia? Ada 3 orang di dalam hadis ini. Yang 7, 3 orang. Yang pertama, rajulun da'athum ra'ah dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang cantik dan memiliki kedudukan, dan dia mengatakan aku takut kepada Allah. Itu rahasia itu. Yang kedua, rajulun tasaddaq fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu dia sembunyikan secara rahasia. Fa akhfaha, sembunyikan secara rahasia. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak mengetahui kalau tangan kanannya bersedekah. Bandingkan dengan yang sekarang bersedekah selalu di depannya kamera. Dan perkataan saya ini pasti ada yang membantahnya. Oh, itu kan untuk ngajak orang bersedekah, itu kan baik, itu kan boleh. Iya, memperlihatkan sedekah boleh. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Jika kalian memperlihatkan sedekah maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khair lakum. Tapi yang tersembunyi dan diberikan kepada orang miskin lebih baik bagi kalian. Ya, umrah saat tawaf, haruskah megang kamera? Harus. Masuk raudhah nangis-nangis di depan kamera, nangis-nangis. Haruskah? Ada loh amal ibadah yang dulu kalau kita sebelum punya kamera, amal ibadah tersebut tidak harus terketahuan. Ada kan? Kenapa itu tidak kita lakukan di zaman sekarang? Dia umroh tidak bisa tidak terlihat. Oke? Tapi umroh juga bisa kita tidak perlihatkan amalannya. Kan bisa begitu. Betul tidak? Make sense gak perkataan saya? Umroh iya tidak bisa tidak terlihat. Kita akan bersama orang mengerjakan umroh dan terlihat oleh orang. Tetapi ada perbuatan-perbuatan saat umroh atau haji tidak perlu terlihat, tidak perlu kita memperlihatkan. Dan perkataan saya ini pasti nanti akan ada yang menantangnya atau menentangnya. Dan kadang-kadang yang menentangnya juga dari pendakwah. Dan itu bisikan syaitan. Wa idz zayyana lahum syaitanu a'malahum. Biarkanlah, itu kan mereka ingin berbagi saja kebahagiaan. Ya. Yang tersembunyi lebih ikhlas para ikhwah. Ingatlah ketika syaitan memperindah amalan kalian. Jadi 2 ayat ini memberikan pelajaran kepada kita di samping berkaitan dengan bab banyaknya amal saleh, banyaknya jalan untuk mengerjakan amal saleh dan mendapatkan keridhaan Allah, ganjaran dari Allah, tapi juga memberikan pelajaran yang ketiga, yaitu membuat seseorang lebih ikhlas, lebih beramal tersendiri. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, bermaksiat saat sendirian dosanya besar dan itu lancang terhadap Allah. Makanya para ulama salaf mengatakan la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik.
Jangan engkau jadikan Allah zat yang melihatmu yang paling hina. Nggak ada harganya kalau dilihat oleh Allah. Tapi kalau dilihat oleh manusia, subhanallah, jaga betul. Tapi kalau sedang bersendirian, yang melihatnya hanya Allah, tidak ada harganya pandangan Allah, penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau bermaksiat saat sendirian. Kebalikan dari itu, beramal soleh saat sendirian, berarti mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Saya sudah sebutkan dua tadi. Yang pertama, menjauhi maksiat zina saat sendirian. Yang kedua, bersedekah saat sendirian. Yang ketiga, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang berzikir kepada Allah dan kedua matanya berlinang, dan dia berzikirnya sendirian. Dan amalan yang tersendiri ini lebih dicintai oleh Allah. Ini ucapan saya ini sekarang seperti menerjang badai. Di saat badai media sosial menerjang badai. Tapi itulah, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dalam keadaan asing. Kita tidak benar menormalisasikan, memperlihatkan amal yang tidak bisa diperlihatkan. Tidak bisa dianggap normal yang memperlihatkan amal. Jangan dianggap remeh, karena hati manusia terbolak-balik. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saat sudah bagus haji, wukuf di Arafah, kenapa harus ada foto? Lalu setelah itu dikomentari oleh pendakwah juga, biarlah mereka ingin. Talbis maksudnya mencampurkan ya hak dengan kebatilan. Ya, semakin rahasia semakin ikhlas. Itu konsep keikhlasan. Dari mana kita dapatkan dari ayat itu? Fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui. Anda letakkan di mana, di media sosial mana, platform apa saja, Allah Maha mengetahui. Tanpa diletakkan pun Allah tahu. Bahkan Allah berfirman, "Atu'allimuna Allaha bidinikum?" Apakah kalian ingin mengajarkan amalan-amalan kalian kepada Allah? Ingin memberitahukan amalan-amalan kalian kepada Allah? Enggak perlu, Allah sudah tahu. Ya, semakin rahasia semakin ikhlas. Dan ingat, coba hadis yang berbunyi, "Innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyyat taqiyyal khafi." Allah menyukai hamba yang kaya, perasaannya penuh dengan kepuasan atas pemberian Allah, yang bertakwa, yang tersembunyi. Yang tersembunyi lebih disukai oleh Allah, tanpa harus bawa kamera. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian ayat yang ketiga, surah Az-Zilzalah ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal seberat zarrah khairan, dari kebaikan, yarahu, maka ia akan melihatnya. Pelajaran dari ayat ini, atau maksud dulu. Maksud ayat ini adalah, siapa saja dari kita, man itu adalah ismul mausul. Sebagaimana yang saya katakan, man ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, kemudian orang miskin, orang kaya, pemerintah, rakyat jelata, siapa saja yang beramal saleh walau seberat zarrah. Zarrah ada yang mengartikan amnamlah as-saghirah, semut hitam kecil. Ada yang mengartikan di kamus besar bahasa Arab di zaman sekarang atom, yaitu makhluk hidup yang paling kecil. Ada yang mengartikan haba. Haba adalah sebuah jendela yang dibuka di pagi hari, masuk matahari, sinar matahari, kemudian ada debu-debu berterbangan. Itu zarrah. Siapa yang beramal saleh dari kebaikan seberat zarrah tadi, dia akan melihatnya. Apa hubungannya ayat ini dengan bab banyaknya jalan kebaikan? Yaitu ketika
Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mithqala dzarratin khairan. Kebaikan apapun, besar kecil, ini menunjukkan bahwa di dalam agama Islam banyak kebaikan-kebaikan. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil, maka itu semua jalan kebaikan. Dan ini juga ayat Az-Zilzalah ayat 7 juga menunjukkan bahwa agar kita lebih menyembunyikan amal. Diketahui orang, tidak diketahui orang, Allah Maha tahu. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Lihat firman Allah, itu ayat. Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat ihsan. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Surat At-Taubah ayat 120. Lihat di situ, Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu bagaimana? Yang tersembunyi, yang tidak nampak oleh orang. Dan subhanallah para ikhwah, sebagaimana saya katakan, orang yang bertakwa saat sendirian itu pahalanya besar. Salah satu jenis takwa saat sendirian dia menjauhi maksiat, atau saat sendirian dia beramal ibadah, pahalanya sangat besar. Allah berfirman, man khasyar rahmana bil ghaib. Siapa yang khasyah, takut kepada Allah secara rahasia, sendirian, wajaa biqalbin munib, dia datang menghadap kepada Allah dengan hati yang benar-benar ingin dapat pahala dari Allah. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan. Itu adalah hari kekekalan. Lahum fiha ma yasha'un. Orang-orang yang masuk ke dalam surga akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa saja yang mereka inginkan. Waladaina mazid. Dan kami, kata Allah, memiliki tambahan pahala. Apa tambahan pahalanya? Disebutkan di dalam hadis bahwa tambahan yang dimaksud adalah melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan. Semakin rahasia, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini timbal balik. Sebagaimana saat dia di dunia beramal saleh tidak di hadapan manusia, maka Allah balas saat di akhirat dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada timbal baliknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tadi dalam surah At-Taubah ayat 120 mengatakan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan, yaitu yang berbuat rahasia, saat rahasia. Allah tidak akan sia-siakan. Nah, kemudian ayat yang keempat, surat Al-Jathiyah ayat 15. Man 'amila salihan falinafsihi. Barang siapa yang beramal saleh maka untuk dirinya sendiri. Apa hubungannya dengan bab ayat ini? Karena Allah berfirman pada ayat itu salihan, tidak ditentukan apa solehnya. Pokoknya beramal saleh saja. Tidak ditentukan apa amal solehnya. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa siapa yang beramal saleh apapun maka akan bermanfaat untuk dirinya. Dan salehan kalau dalam bahasa Arab namanya nakirah, dalam bahasa nahwu, ya, grammarnya Arab, nakirah. Nakirah itu yang belum ditentukan apa saja amal salehnya. Fi siyaqi syart fahiya lil umum. Salihan ini dalam bentuk syarat, maka dia menunjukkan kepada keumuman. Apapun dari amal saleh, mau ucapan, mau hati, mau anggota tubuh, apapun, mau dengan harta, mau dengan anggota tubuh, apapun dari amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahalanya. Nah, itulah 4 dalil dari Al-Qur'an
yang dibawakan oleh penulis sebagai dalil tentang banyaknya jalan kebaikan. Sekarang kita masuk kepada hadis. Penulis di sini menyebutkan sekitar 10-an hadis lebih. Mudah-mudahan waktunya cukup, ya. Kita mempelajari hadis-hadis tersebut. Saya bacakan hadis yang pertama. An Abi Dzarr Jundab ibni Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal. Dan bagi bapak-bapak yang bisa download di internet terjemah Riyadhus Shalihin, silahkan lihat bab 13 agar bisa memulai kajian atau mengikuti kajian dengan baik dan benar. Dan saya punya PDF terjemahan Riyadhus Shalihin lengkap, ya. Mungkin nanti saya akan kirimkan ke salah satu dan bisa mengirimkan ke grup-grup WhatsApp kajian. Baik, dari Abu Dzarr Jundub ibnu Junadah. Kita sering dengar kata Abu Dzarr, ya. Di belakangnya apa biasanya? Al-Ghifari, Abu Dzarr. Ada seorang orang tua menamai anaknya dengan Abu Dzarr. Sebenarnya nggak cocok, karena Abu Dzarr itu kunyah, bapaknya si Dzarr, ya. Namanya adalah Jundab bin Junadah. Tapi tidak mengapa kalau dia menamai anak Abu Dzarr, ya sudah selesai, tidak harus diganti. Tapi sebenarnya Abu itu adalah kunyah, ya. Qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Aku berkata, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Qultu ayyur riqabi afdal. Lalu aku bertanya lagi, memerdekakan budak yang paling afdal apa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Yang paling berharga bagi pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Qultu, lalu Abu Dzarr berkata lagi, fa illam af'al, kalau aku tidak mengerjakan itu, apa yang aku harus kerjakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'inu sani'an, engkau menolong orang yang sedang memiliki keperluan, orang miskin, orang yang banyak ini menarik. Di Arab Saudi itu ada, saya tinggal di Arab Saudi 13 tahun, ya, hampir 14 tahun. Dan 5 tahun pertama di kota Madinah, kemudian tahun-tahun selanjutnya di luar kota suci. Jadi kita tahu kebiasaan orang Arab Saudi di luar kota suci. Salah satu yang menarik, ada LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan nama Tafrijul Qurubat, menghilangkan kesusahan orang lain. Tugas LSM ini adalah mencari janda-janda yang banyak anak, sedangkan suaminya bermasalah, entah di penjara karena hutang, entah meninggal. Tujuannya adalah menafkahi para aramil, para wanita-wanita yang tidak memiliki kepala keluarga lagi. Nah, ini termasuk di dalamnya tu'inu sani'an, engkau menolong orang yang punya banyak ayal, banyak anak. Atau misalkan ada suami istri juga, tapi suaminya belum punya pekerjaan, tapi anaknya banyak, maka akhirnya ditolong oleh LSM ini. Nah, ini bagus untuk dilaksanakan, ya. Tu'inu sani'an au tasna' li ikhraq atau li akhraq, atau engkau mengerjakan sesuatu yang orang lain belum bisa mengerjakannya. Intinya menolong juga, ya.
Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau kalau aku sudah tua, mulai lemah, tidak bisa lagi beramal saleh, apa yang aku harus kerjakan? Rasulullah SAW bersabda, takuffu syarraka 'anin nas. Engkau memutuskan keburukanmu dari orang lain, tidak berbuat keburukan kepada orang lain. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Sesungguhnya itu adalah sedekah darimu terhadap dirimu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran dari hadis ini yang berkaitan dengan bab. Coba Bapak Ibu perhatikan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bagaimana banyaknya jalan kebaikan. Yang pertama, beriman. Ini berarti akidah. Berakidah yang benar adalah salah satu amal saleh. Al-imanu billah, berakidah yang benar, salah satu amal saleh. Yang kedua, berjihad, mengangkat senjata. Kenapa disebutkan setelah beriman kepada Allah kemudian jihad? Karena jihad adalah dzirwatu sanamil Islam, amalan paling puncak dalam Islam. Makanya Aisyah, ini perhatikan ibu-ibu, Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nar jihad afdal amal, afala nujahid. Wahai Rasulullah, kami menganggap jihad itu amalan paling bagus, paling tinggi, paling afdal. Mengapa kami para perempuan tidak berjihad? Kata Rasulullah SAW, la, tidak. Bagi perempuan tidak ada jihad. Walakin alaihinna hajjun wa umrah. Tetapi jihadnya perempuan adalah berhaji dan berumrah. Nah, jihad adalah amal paling tinggi. Makanya disebutkan setelah iman kepada Allah kemudian jihad. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, memerdekakan budak. Ya, budak hukumnya masih ada sampai kiamat kelak. Dan salah satu hukum perbudakan adalah boleh dimerdekakan. Dan pahala memerdekakan budak, setiap ruas tulang yang dimiliki oleh orang yang memerdekakan budak akan dibebaskan oleh Allah dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian amalan lainnya adalah menolong orang yang kesusahan. Menolong orang yang kesusahan. Kalau itu semua tidak bisa kita lakukan, minimal jangan ganggu orang lain. Jangan berbuat keburukan terhadap orang lain, baik dengan lisan, apalagi dengan tulisan di zaman sekarang, ya, atau dengan hal-hal lainnya. Minimal jangan ganggu orang lain. Nah, ini semua menunjukkan banyaknya amal atau jalan beramal saleh. Ya, menunjukkan bahwa banyaknya jalan beramal saleh. Kemudian faedah lain yang tidak berkaitan dengan bab ini menarik. Faedahnya adalah kebiasaan dan cara beragama para sahabat Nabi mencari amalan yang paling afdal di dalam setiap amal saleh. Lihat, amal apa yang paling afdal sudah dijawab. Memerdekakan budak, apa yang paling afdal dijawab juga. Ya. Nanti di dalam hadis-hadis yang lain juga begitu. Ayyus sadaqati a'zamu ajran, sedekah apa yang paling besar pahalanya. Itu sepertinya sudah menjadi kebiasaan dan gaya beribadah para sahabat Nabi. Dalam sebuah amal ibadah mencari yang paling afdal. Maka contohlah itu. Itu adalah salah satu gaya salafus saleh. Beramal dengan amalan yang paling afdal, tidak amal yang rendahan. Meskipun semua amal baik, tetapi ada tingkatan-tingkatannya. Amal yang paling afdal, ya. Seperti misalkan hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus, innaha a'lal jannah." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, sesungguhnya dia surga yang paling tinggi. Maka cita-cita kita juga harus seperti itu. Beramal
Yang paling afdal itu gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran yang ketiga yang berkaitan, yang faedah dari hadis ini, bahwa amal apapun syarat mutlaknya adalah iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah sinonimnya, persamaan katanya adalah tauhid. Tauhid persamaan katanya adalah ikhlas. Ikhlas persamaan katanya adalah Islam. Itu syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Innallah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuh." Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah di dalamnya. Makanya syaratnya harus iman. Dan ingat para ikhwah, iman ini yang menumbuhkan pohon amal. Jadi kalau kita sedang malas, lihat keikhlasan. Pasti bermasalah. Sedang malas sholat berjamaah, sedang malas baca Quran, apalagi habis subuh, di hadapannya ada mushaf kanan, ada HP kiri. Ini kalau buka mushaf matanya berlinang air mata, pedas, hurufnya goyang-goyang. Tapi kalau buka HP itu matanya tegak, penuh dengan konsentrasi, bisa berjam-jam. Itu bermasalah pada keikhlasannya. Setiap malas, nih catat baik-baik, setiap rasa malas maka ada permasalahan dengan keikhlasan. Karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW, Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jika mereka bangun mendirikan salat, orang-orang munafik bangun dalam keadaan malas, riya terhadap manusia, tidak ikhlas berarti. Makanya Rasulullah SAW bersabda, afdalus salawat, athqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah. Salat yang paling berat atas orang munafik salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena tidak dilihat orang. Enggak dilihat orang. Dulu kalau matahari terbenam, berarti yang ada cuma cahaya rembulan dan bintang-bintang. Tidak ada listrik dulu. Maka tidak ada yang bisa melihat. Sedangkan orang munafik beramalnya ingin dilihat, riya, ingin dilihat agar dipuji. Itulah riya. Ingin dilihat agar dipuji, ingin dilihat agar dapat hadiah, itu riya. Nah, karena gelap tidak ada yang melihat, otomatis tidak ada pujian, tidak ada yang melihat, otomatis tidak ada hadiah. Hadiahnya berupa harta atau tahta atau wanita. Itulah riya. Dia adalah beramal dihadap ingin dilihat agar dipuji atau dapat hadiah, itu riya. Kalau ingin lengkap lagi, riya adalah beramal di hadapan manusia atau saya ulangi, memperlihatkan amal di hadapan manusia atau memperbagusnya agar dipuji atau dapat hadiah. Memperlihatkan amal atau memperbagusnya di hadapan manusia. Kenapa ada kata-kata memperbagus? Karena kadang-kadang amalan itu tidak bisa disembunyikan, harus terlihat. Ya, harus terlihat. Seperti jadi imam, harus terlihat. Kenapa ente nggak mau jadi imam? Takut riya. Nah, ini keliru. Ya, kenapa nggak mau azan? Takut riya saya. Nah, ini kan maksudnya amalnya itu pasti terlihat. Nah, saat amal terlihat, dia perbagus demi pujian dan demi hadiah. Itulah riya. Makanya ada kata dua tadi, memperlihatkan amal atau memperbagusnya untuk pujian dan dapat hadiah dari manusia. Itu riya. Kembali ke permasalahan tadi yang saya ucapkan, bahwa tauhid, ikhlas ini adalah akar yang menumbuhkan pohon amal. Kapan orang malas berarti bermasalah tauhidnya. Kapan orang jarang beramal bermasalah pada tauhidnya.
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian termasuk daripada pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah yaitu seorang murid harus beradab kepada gurunya saat bertanya. Salah satu adab saat bertanya adalah bertanyalah dan tidak perlu bercerita. Ini biasanya ibu-ibu cerita panjang. Pertanyaannya adalah, apakah saya harus sabar ketika suami saya poligami? Pertanyaannya 2 lembar. Itu sebenarnya inti pertanyaannya. Ya, maka bertanyalah tanpa harus bercerita. Lihat pertanyaan para sahabat. Ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Ayyur riqabi afdal? Memerdekakan budak yang paling afdal apa? Bagaimana? Itu bertanya. Itu adab saat bertanya. Dan subhanallah para ikhwah, di zaman seperti ini, mudahnya media sosial, akhirnya mudahnya seseorang mendapatkan ilmu, maka ilmu akhirnya menjadi remeh di hadapan manusia. Akhirnya pula banyak yang meremehkan ahli ilmu. Maka perlu ditingkatkan kajian yang berkaitan dengan adab penuntut ilmu kepada ahli ilmunya. Saya punya riwayat, subhanallah, Imam Abu Hanifah tidak mau menselonjorkan kakinya menghadap ke rumah gurunya, padahal rumah gurunya jauh daripada beliau. Menghormati ilmu yang dimiliki oleh gurunya. Satu. Yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, muridnya Imam Malik. Kata beliau, kami di hadapan Imam Malik kalau mau buka buku pelan, agar sang guru tidak bisik dengan perbuatan kami. Subhanallah. Bandingkan dengan zaman sekarang, menghina, merendahkan, berkata kasar terhadap sang guru. Dan itu yang terjadi. Dan itu dirasakan oleh Fadilat Syekh Abdul Razak. Beliau bercerita, saya tidak pernah melihat suatu zaman yang ahli ilmunya direndahkan kecuali seperti zaman sekarang. Ini hati-hati para ikhwan. Sebabnya apa? Mudahnya mencari ilmu. Orang-orang di zaman sekarang tidak ada istilah duduk bersimpuh di majelis ilmu. Ya, nggak ada. Apalagi ngejar-ngejar majelis, nggak ada. Nggak ada usaha effort yang begitu kuat. Misalkan nih, saya tadi dari Ciputat ke sini. Mungkin ada yang dari subuh saya di BSD, kemudian ke Ciputat, kemudian ke sini. Ada yang mungkin mengikutin saya. Kejar, nanti dapat hujan, nanti dapat jatuh helm atau apa. Itu usaha yang membuat kita menghormati ilmu. Sekarang enggak. Cukup di BSD aja habis subuh, nanti online aja. Online. Mudah. Apalagi di zaman sekarang, teknologi yang begitu canggih, ChatGPT. Ya. Dia tinggal, apa itu hadis sahih? Ceret keluar. Oh, ini ilmunya si Ustadz, cuma segini doang. Dia nggak tahu kita bersimpuh lama. Berhari-hari loh Pak. Setiap habis maghrib sampai isya, berhari-hari kita duduk di hadapan Syekh. Kadang dengan ngantuknya, kadang dengan capeknya, kadang dengan buka puasa cuma dengan air zam-zam saja. Kadang makan di samping jalan hanya sekedar agar bisa habis asar setor Al-Quran. Makanya saya di pesantren saya, agar santri-santri yang generasi Z dan generasi Alpha ini tidak meremehkan ilmu, saya katakan hafal. Karena hafal itu tidak bisa dibuat oleh AI. Hafal ini kewajiban. Hafalkan Quran, hafalkan hadis, hafalkan. Ini perlu dia diasah otaknya. Makanya orang-orang di zaman sekarang lemah hafalannya.
Karena nggak ada sistem menghafal dalam dirinya. Nggak tahu perkalian, nggak tahu pertambahan. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Sedikit menyimpang ya. Di zaman sekarang juga generasi-generasi seperti itu suka mengeluh. Dan mengeluhnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada manusia satu enggak. Mengeluhnya pasti di depan HP. Hey guys, saya tadi bayar parkir begini guys, gini-gini. Dia cerita, subhanallah. Urusan parkir doang, suka mengeluh. Antum tahu bagaimana cara mengobati ini? Mengobatinya adalah besarkan kebesaran Allah di dalam hati anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Allah Maha Kuasa, nak. Allah Maha Pencipta, nak. Allah Maha Pengatur, Allah Maha Besar. Besarkan itu. Jadi intinya lari kepada tauhid. Larinya kepada tauhid. Ini anaknya generasi Alpha, orang tuanya generasi Z. Lengkap sudah. Lengkap. Kalau ingin gaji yang paling besar. Ya, dan etos kerjanya yang paling lemah. Ini pada ikhwah hati-hati itu, ya. Nah. Jadi kembali ke permasalahan tadi, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus beradab dengan ahli ilmu. Salah satu adabnya tadi benar-benar menghormati tauqir ahli ilmu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati," bukan dari umatku. Dan ini biasanya disebutkan oleh para ulama kalau ada lafaz hadis seperti ini dosa besar. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana. Yang tidak memuliakan orang yang tua umurnya daripada kita dan tidak menyayangi yang lebih muda daripada dia. Walam ya'rif li'alimina haqqahu. Lihat, untuk orang berilmu beda. Dan belum mengetahui hak dan kadar orang berilmu di antara kita. Orang yang tidak tahu kedudukan orang berilmu bukan dari umat Rasulullah SAW. Maka hormati para ikhwan. Ya. Berkata kasar, berkata kotor. Nah, satu lagi, obat agar mengobati kawan-kawan Gen Z yang suka bermaksiat saat sendirian, ya. Obatnya adalah khasyatullah. Tanamkan dalam diri anak-anak kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah syadidul iqab, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu dalam diri kita. Karena para ikhwah, ini pengalaman saja. Saya memimpin pesantren hampir 6 tahun. Peraturan begitu ketat tidak manfaat. Tidak manfaat kalau tanpa khasyatullah. Saya baru sekarang merasakan bagaimana benar-benar perkataan para ulama salaf itu benar-benar penting. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Laisal ilm bi kathrati riwayatil hadis. Innamal ilm bi kathratil khasyah." Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan, tetapi ilmu itu dengan banyaknya rasa takut kepada Allah. Al-faqih man yakhsha Allah azza wa jalla. Orang yang ahli fikih bukan orang yang paham ekonomi Islam ini hukumnya halal, ekonomi begini hukumnya enggak. Siapa yang khasyah kepada Allah, tanamkan itu. Terutama bagi bapak-bapak yang punya anaknya generasi Z, generasi Alpha, yang dari kecil sudah dipegangin HP, sudah main media sosial sendirian, punya akun media sosial, di rumah dia punya kamar sendiri, di dalam kamarnya ada kamar mandi, apa-apa dia ingin melalui online, makan melalui online. Ini hati-hati, jauh dari orang tua. Hati-hati para ikhwan. Khasyatullah, tanamkan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak manfaat, wallahi. Ini saya bersumpah demi Allah, tidak manfaat dia hafal Quran. Saya sering mendapati dan mereka curhat kepada saya. Saya hafal Quran Ustaz 30 juz. Dapat ijazah sanad Ustaz.
4 ijazah sanad riwayat saya. Tapi saya pernah berzina, Ustaz. Kemudian tidak manfaat dia kita ajari akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, peraturan begitu ketat, tanpa mengajari anak kita khasyatullah. Dulu ustadz-ustadz senior kita dulu ngajari khasyatullah dengan cara begini. Kalau sudah ujian dibagikan lembar soal, lembar jawaban, maka mereka mengatakan, ya abnai atrukukum ma'allah. Wahai anak-anakku sayang, saya tinggalkan kalian dengan Allah. Silahkan kerjakan. Nah, itu lebih dahsyat dari CCTV itu. Tumbuhkan rasa itu di dalam diri kita dan anak-anak kita. Ada ustadz dulu kalau dimintai izin untuk keluar sangat mudah. Kemana? Setiap kali ngasih kertas izin, dia mengatakan, maka Allah, engkau bersama Allah, engkau bersama Allah. Wah, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tanamkan itu dalam diri, dalam anak-anak kita. Karena kita Pak orang tua nggak bisa 24 jam, 24 hours menjagai mereka, nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi yang saya katakan tadi, punya HP sendiri, punya akun media sosial sendiri, tergabung. Ini satu lagi. Dan ini semua yang saya katakan ini pengalaman ya, pengalaman saya mengurus santri. Tergabung dalam grup media sosial. Itu salah satu pusat kerusakan anak. Karena di situ tidak ada yang mengawasinya. Dan grup media sosial banyak. Mau di mana? WhatsApp, Tele, kemudian Instagram, kemudian Facebook, TikTok, apalagi, kemudian macam-macam. Ya, bahkan ada sebagian wali santri mengatakan kepada saya, Ustaz, nggak usah ada libur aja Ustaz. Anak saya di pesantren aja Ustaz. Capek kami Ustaz. Loh, gantian dong Bu. Iya. Dan kita yang di bahasa Banjarnya ditiwas, dikatain oleh orang tua, oleh santri. Ustadz sangar banget, nggak ada libur. Padahal itu permintaan orang tuanya. Karena anak-anak itu Pak, kalau sudah kita di pesantren kan kita bagikan membangun batu sampai tinggi. Di rumah sudah hancur. Dengan dalih kasihan. Cuma pas liburan doang. Ini para ikhwah. Makanya saya sering mengatakan antara lembaga pendidikan dengan para wali santri harus ada chemistry. Harus ada chemistry, dan yang diangkat adalah semboyan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bukan berarti saya sudah bayar mana hasilnya. Enggak bisa begitu. Enggak bisa. Nah, ini para ikhwah. Baik, hadis yang kedua. Sampai jam berapa kita ini? Baik, saya baca 3 hadis ya, habis itu pertanyaan, karena mungkin kalau ada pertanyaan ya tidak mengapa. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar juga radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi atas setiap ruas tulang manusia dari kalian harus disedekahi. Kita ada sekitar 360 ruas tulang. Itu semua kita harus sedekahi. Caranya bagaimana? Banyak jalannya. Mengucapkan subhanallah itu dianggap sedekah. Mengucapkan alhamdulillah dianggap sedekah. Mengucapkan la ilaha illallah dianggap sedekah. Mengucapkan Allahu Akbar dianggap sedekah. Memerintahkan yang ma'ruf dianggap sedekah.
Mencegah yang mungkar dianggap sedekah. Dan agar semua itu tercukupi, kita bisa bersedekah kepada 360 ruas tulang kita dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Dan ini keutamaan 2 rakaat sholat duha, yaitu sebagai bentuk sedekah kita terhadap semua ruas-ruas tulang kita yang disediakan oleh Allah dalam tubuh kita. Apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini yang berkaitan dengan bab banyaknya jalan menuju kebaikan? Menunjukkan bahwa banyak jalan untuk bersedekah, bukan hanya dengan harta, tapi zikir pun sedekah. Zikir pun sedekah. Dan ingat para ikhwan, ini faedah lain, hatta tatayaqqan, sampai kamu yakin, anna dzikra taufiqun minallah, bahwa berzikir dengan lisan itu adalah petunjuk dari Allah. Anna dzikra min aisaril a'mal, bahwa zikir adalah amalan paling mudah, nggak perlu biaya, nggak perlu tenaga, nggak perlu effort yang sangat kuat, menggerakkan lisan saja. Walakin lam yadhkurillah illa man waffaqah, tetapi tidak ada yang berzikir kepada Allah dari manusia muslim kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, berdiri berzikirlah, duduk berzikirlah, jalan berzikirlah, berbaring berzikirlah, di mobil berzikirlah, ya. Dan berzikir adalah amalan yang paling suci di sisi Allah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, paling baik daripada berperang melawan musuh Allah, paling baik daripada bersedekah dengan emas dan perak, paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. 5 keistimewaan. Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala khairi a'malikum, maukah aku beritahukan kepada kalian amalan paling baik bagi kalian? Wa azkaha 'inda malikum, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik bagi kalian daripada berjihad, kalian memenggal leher musuh kalian atau kalian dipenggal lehernya oleh musuh kalian. Wa khairun lakum min infaqidz dzahab wal waraq, lebih baik bagi kalian daripada bersedekah emas dan perak. Apa itu amalannya? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mudah-mudah para ikhwan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau subhanallah wa bihamdi, dibaca 100 kali di pagi hari, mengampuni dosa walau sebanyak buih di lautan. Atau ucapan 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah, la ilaha illa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau ucapan yang kalau kita ucapkan menanam bibit-bibit pohon di dalam surga, la haula wala quwata illa billah. Atau zikir yang paling afdal yang pernah ada di atas muka bumi, la ilaha illallah. Atau beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Alangkah indahnya hidupnya di surga bagi siapa yang mendapati di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu amal, banyaknya amal, salah satunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Dihadapkan kepadaku amalan-amalan umatku, amalan yang baiknya, amalan yang buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq. Subhanallah. Maka aku dapati salah satu amal salehnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Rawahu Muslim. Dan aku dapati salah satu amal buruknya adalah air ludah atau dahak yang tidak dikubur
ketika dikeluarkan di dalam masjid. Kenapa Ustaz ada masjid? Karena dulu kan kita Masjid Nabawi itu lantainya tanah. Jadi kalau orang ingin meludah, ya meludah di tanah tersebut. Nah, adabnya adalah dia menguburnya dengan tanah. Nah, itu salah satu amal buruk seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW. Lihat di sini, menunjukkan bahwa amalan banyak jalan menuju kebaikan, ingin mendapatkan ganjaran dari Allah. Salah satunya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, berarti sebentar kita ada pohon yang patah atau ranting pohon yang patah, ada batu kah? Berhenti sebentar kemudian hilangkan. Itu salah satu amal saleh yang sangat luar biasa, terutama saat tidak ada yang melihat. Ya. Nah, kemudian salah satu amal saleh juga, saking banyaknya amal saleh dalam agama Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Hadis yang keempat. Dan di dalam kemaluan kalian terdapat sedekah. Bergaul dengan istri itu sedekah. Makanya seorang suami ketika menggauli istrinya jangan asal seradak seruduk. Harus ada niat. Saya ingin beramal ibadah nih. Karena di dalam hadis ini berarti menunjukkan bahwa berjima, bersetubuh dengan istri adalah amal ibadah. Amal ibadah berarti memerlukan niat, memerlukan keikhlasan saat berjima dengan istrinya. Ada seorang suami mengatakan, saya paling ikhlas itu Ustaz. Urusan itu saya paling ikhlas. Maka para ikhwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, apakah seorang melampiaskan syahwatnya dia dapat pahala? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr?" Apa pendapat kalian? Kalau dia letakkan di kemaluan yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Para sahabat mengatakan iya, berdosa. Begitulah fakadzalika idza wada'aha fi halal. Demikianlah jika dia meletakkannya di dalam kemaluan yang halal. Dan sedikit menyimpang tentang faedah hadis ini tentang zina. Buruknya zina. Wallahi para ikhwan, kita sekarang darurat zina. Hati-hati, terutama perempuan yang berzina. Para ulama mengatakan zinal mar'ah syarrun min zinar rajul. Saat perempuan berzina itu lebih buruk daripada saat laki-laki berzina. Ini bukan berarti melegalkan zina untuk laki-laki, enggak. Tetapi saat perempuan berzina, baik yang dia perawan ataupun yang sudah menikah, apalagi yang sudah menikah. Kalau dia perawan, maka akan ada bekas yang dia bawa. Di antaranya ketidakperawanannya, di antaranya kehamilan akibat perbuatan zina tersebut. Begitu juga terutama apabila si perempuan ini sudah masih menjadi istri dari seorang laki-laki yang sah dalam pernikahan yang sah, istri sah dari seorang laki-laki. Maka kalau si perempuan, anggap nih perempuan yang sudah menikah berzina dengan laki-laki, lalu dia hamil, na'udzubillah. Kemudian setelah itu dia kembali kepada suaminya dan suaminya tidak tahu. Adabnya gimana Ustaz? Beritahu nggak suami? Maka ada hadis bahwa siapa yang bermaksiat lalu disembunyikan oleh Allah, maka janganlah dia memberitahukannya. Dia tidak wajib untuk memberitahukannya. Tetapi akhirnya apa? Sang suami wajib mengakui itu sebagai anaknya. Kenapa? Karena suami yang memiliki ranjang. Al-waladu lil firash. Anak ini adalah anak yang memiliki ranjang. Yang paling banyak bergaul dengan si perempuan ini adalah suaminya. Maka mau tidak mau dia harus mengakui itu sebagai anaknya, padahal bukan anaknya. Mau tidak mau anak tersebut dinasabkan kepada dirinya, padahal itu bukan anaknya. Mau tidak mau anak tersebut mendapatkan waris dari dirinya, padahal itu bukan anaknya, bukan ahli warisnya sebenarnya. Mau tidak mau anak tersebut jika laki-laki, maka dia bisa berkumpul dengan anak-anak perempuannya yang sah. Mau tidak mau, padahal itu bukan mahramnya. Lihat buruknya perzinahan.
Dan hati-hati para ikhwah, sudah menjadi berita umum kita di media sosial kita, perzinahan yang sangat luar biasa. Jangankan manusia, binatang. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, seorang tabi'i bercerita, ada seekor jantan, kerak jantan berzina dengan kerak betina. Kemudian seluruh kerak-kerak yang lain melemparinya sampai mati. Orang beriman ketika membaca hadis, kita terima berita tersebut di dalam Sahih Bukhari. Buruk, zina sangat buruk. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, ma syai'un a'zama ba'da qatlin nafs min wad'i maniyin fi farjin muharram. Tidak ada dosa yang lebih berat setelah membunuh dibandingkan seorang meletakkan maninya di kemaluan yang haram. Hati-hati Bapak Ibu, keluarga-keluarga perempuan kita, anak-anak kita, hati-hati. Wallahu a'lam. Taib. Sekitar 20 menit lagi adzan, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Masih banyak sebenarnya ya Bapak Ibu. Bagaimana sudah saya sebutkan tadi, hadisnya ada sekitar 10 lebih ya. Bahkan 21, karena memang beliau menyebutkan amalan-amalan saleh yang begitu banyak, sampai 24 hadis ya, sangat banyak. Nah, salat duha afdalnya yang sesuai sunnah Rasul SAW dilakukan setiap hari atau sepekan sekali? Jawabannya adalah setiap hari. Kerjakan saja setiap hari. Ya, karena Rasul SAW menyebutkan di dalam hadisnya tentang salat duha dalam beberapa hadis. Di antaranya salatul awabin hina tarmadul fisal. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah adalah ketika anak-anak onta kembali ke kandangnya karena saking panasnya. Nah, ini umum ya, tidak ada batasan harus pekan sekali ataupun tidak boleh rutin setiap hari. Wallahu a'lam para ikhwah, pendapat yang tidak boleh rutin setiap hari itu keliru. Yang benar adalah kerjakan salat duha jika ingin mengerjakannya meskipun setiap hari. Tidak mengapa, karena hadisnya umum, tidak menunjukkan kepada perbedaan hari ataupun tidak boleh setiap hari. Wallahu a'lam. Teman saya sudah daftar haji bersama suaminya, estimasi berangkat 2025. Qadarullah bercerai sebelum berangkat haji dan sekarang sudah menikah lagi dan sudah mendaftar estimasi berangkat 2040. Karena sudah bercerai, nama suami yang dulu dihapus dan info dari Departemen Agama saya disuruh berangkat 2025. Apakah harus berangkat di tahun 2005 tanpa mahram atau menunggu di tahun 2040? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini dilihat maslahatnya. Tapi saya ingin mendudukan permasalahan dulu ya. Permasalahan pertama, hukum seorang wanita bersafar tanpa mahram. Maka pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat para ulama berdasarkan dalil-dalilnya adalah tidak wajib seorang wanita muslimah bersafar haji atau umroh, baik itu haji wajib atau haji sunnah, kecuali dengan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, la tusafil mar'ah illa wa ma'adhi mahram. Seorang wanita muslimah tidak boleh bersafar kecuali bersama mahramnya. Mahramnya adalah seorang laki-laki baligh, berakal, amanah, ya, muslim. Itu adalah mahram seorang wanita muslimah. Itu asal hukumnya. Tidak wajib bagi seorang wanita muslimah pergi berhaji wajib atau umrah wajibah kecuali bersamanya mahramnya. Itu satu. Yang kedua, dalam kasus yang ditanyakan ini, maka harus dilihat ibu ini
Kalau seandainya memang Ustadz saya pengen banget haji, satu alasannya pengen banget. Ustadz umur saya mungkin gak cukup lagi, dua alasannya. Ustadz ada yang bisa menjaga saya Ustadz di perjalanan tapi bukan mahram, tiga alasannya. Nah, dengan alasan-alasan seperti ini sebagian ada yang membolehkan. Tapi kalau Bapak Ibu tanya saya katakan dengan alasan tadi tunggulah sampai 2040. Kalau saya mengikuti pendapat yang tidak membolehkan sama sekali tanpa mahram. Ya, karena kami merasakan di lapangan bagaimana menjagai perempuan-perempuan yang tanpa mahram. Ngomongnya susah, ngaturnya susah, apalagi haji. Haji tidak semudah umrah. Makanya haji disebut oleh Rasulullah SAW sebagai jihad karena dia sulit. Dilakukan saat sendirian. Dan berapa banyak, mohon maaf, kemungkaran terjadi gara-gara perempuan bersafar saat haji dan umrah saat sendirian. Saya pernah dapati pertanyaan dari kawan-kawan media di Banjarmasin begini, Ustadz, apa suami saya pergi umroh sendirian, saat berumroh ternyata dia dekat dengan perempuan. Ya, kenapa dekat bisa dekat? Karena perempuan ini tidak ada mahramnya. Tapi yang menarik pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan Ustaz terhadap suami saya? Apakah saya minta umroh bersama suami saya? Apa hubungannya? Paham gak pertanyaannya? Apa hubungannya umroh bersama suami saya? Jadi suaminya dekat dengan perempuan lalu dia minta ganti. Kalau begitu bawa saya juga umroh. Kok beda, gak ada hubungan gitu? Ya. Maksud saya banyak mudarat. Dan saya agak kurang respect, kurang sepakat dengan sebagian ustadz yang mengusung dakwah sunnah, yang ketika dahulu sebelum ada peraturan dari negeri yang berwenang terhadap dua tanah suci, ketika dahulu melarang untuk perempuan tanpa mahram berhaji atau berumroh, sangat ketat peraturannya, maka para sebagian pendakwah-pendakwah, ustadz-ustadz pun juga melarang. Tapi sekarang ketika dimudahkan, maka dicari-cari dalilnya. Ini saya kurang sepakat. Itu namanya tatabbu'ur rukhas, mencari-cari keringanan. Dan apalagi mohon maaf hanya untuk kepentingan duniawi. Ya, hanya untuk agar jamaahnya banyak. Ini tidak boleh para ikhwan. Tidak boleh berubah fatwa jika ada dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Dan ini sudah dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili. Beliau sangat tegas dalam masalah ini. Karena ada yang mengatakan, Syekh, apa hukumnya perempuan berhaji wajib tanpa mahram? Karena Syekh fulan membolehkan. Syekh langsung angkat suara. Di hadapan kita ada hadis, kata beliau. Siapapun syekhnya, ketika sudah ada hadis maka tidak ada itu. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ingat, yang dibincangkan oleh para ulama yang membolehkan berhaji tanpa mahram adalah haji wajib saja dan umrah wajibah saja. Adapun yang lainnya tidak wajib dengan mahram. Itu pun pendapat yang lemah. Salah satu kelemahan pendapat tersebut adalah dalilnya. Dalilnya kan ada nanti bahwa ada seorang wanita dinaik onta sendirian dari Yaman sampai Mekah. Dia tidak takut tidak takut dalam perjalanan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya aman pada waktu itu. Ini yang dijadikan dalil. Dalil yang lain adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berumrah tanpa mahram. Maka kita katakan hadis yang pertama tidak menunjukkan bolehnya perempuan berumrah atau berhaji tanpa mahram. Karena itu adalah sebuah keadaan yang akan datang, bukan menunjukkan kepada sebuah kebolehan. Pertama. Yang kedua, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan beliau berumrah peninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mahram. Maka kita katakan beliau banyak saudaranya.
Tidak mungkin beliau berumrah tanpa mahram. Ya. Maka nasihat saya kepada ibu, kalau ibu tanya saya maka tunggu ya 2040. Kalau seandainya ibu mendapati mahram 2025 ini, maka itu yang lebih afdal. Ya. Dan itulah salah satu kerugian saat bercerai. Demikian. Satu lagi Ustaz dari Silakan. bagaimana menyikapi niat berbuat baik untuk tujuan strategi marketing. Contohnya sekarang banyak di kafe-kafe. Kalau dicermati ternyata undangan tersebut untuk meningkatkan omset kafe tersebut. Ya, bismillah, alhamdulillah. Saya termasuk yang tidak setuju dengan pengajian di tempat-tempat selain masjid atau tempat-tempat yang memang disediakan khusus untuk pengajian. Kenapa demikian? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid penuh dengan berkah. Dan tempat-tempat yang khusus untuk menuntut ilmu, itulah memang tempatnya khusus untuk menuntut ilmu. Nah, jangan sampai kita menyeret para ustadz kita untuk menjadi BA, brand ambassador sebuah ini, ya, hanya untuk kepentingan duniawi kita. Hati-hati ini. Ya. Nah, saya perlebar. Jadi menyikapinya adalah biarkan sudah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rezeki manusia. Yang kita lakukan adalah ittaqullah wa ajmilu fit talab. Dalam usaha nih ya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, perbaiki hubungannya. Lalu perbaguslah usahanya. Kafenya bersih, pelayannya ramah, rasanya enak, perbaguslah. Nggak usah bawa-bawa ustadz untuk menjadi brand ambassador ataupun membawa-bawa kajian-kajian di tempat itu. Ya, saya tidak terlalu setuju dengan perbuatan tersebut. Kemudian saya perlebar permasalahannya. Ini sering saya nasihatkan bagi bapak ibu yang baru mengenal dakwah, ingin meniti jalan istiqamah, ingin benar-benar bertaubat, ingin orientasinya lebih ke akhirat daripada ke dunia, atau bahasa anak muda sekarang berhijrah. Maka ada fenomena di tengah kawan-kawan yang berhijrah yang keliru. Di antaranya, ketika dia sudah berhijrah, dia ganti penampilannya. Yang perempuan mungkin bercadar, mungkin tidak bercadar, tapi jilbab lebar, gamis panjang. Kadang ada hitam, kadang tidak. Bagus. Laki-lakinya celana di atas 2 mata kaki, berjenggot, manjangkan jenggot. Bagus. Tapi kemudian dia terkumpul dengan komunitas-komunitas yang juga ikut pengajian-pengajian. Cuma seringnya lebih sering nongkrong daripada menuntut ilmunya. Dan ini kekeliruan besar dalam berhijrah. Apalagi kadang-kadang di tempat tongkrongannya ada ustadznya. Ustadznya ini ustadz beken, masyhur. Dan saya tidak, demi Allah, saya tidak menuju kepada seorang ustadz. Ini contoh saja. Ya. Jangan sampai antum bersuudzon sama saya. Saya tidak menuju kepada seorang ustadz. Ustadznya di sini sering duduk. Akhirnya nongkrongnya lebih banyak dengan ustadznya di tempat-tempat yang bukan majelis ilmu, yang tidak menuntut ilmu di dalam tongkrongan tersebut. Ya, baik itu di kafe, di tempat gym, di tempat futsal, di tempat naik motor, kemudian naik sepeda, apa saja perkumpulan-perkumpulan, lebih banyak di situ daripada menuntut ilmu yang rutin di majelis ilmu dengan kitab. Ini sebuah kekeliruan.
Dan bisa dipastikan orang yang seperti ini berhijrahnya, dia akan tidak memiliki ilmu yang mendasar. Yang kedua, cepat futur. Kenapa? Karena dulu dia sebelum berhijrah dia punya komunitas, tapi beda gaya bicaranya, gaya berpikirnya, keduniawian, berpikir sangat duniawi. Nah sekarang ya pindah dia ke komunitas ini yang mengusung dakwah juga, dakwah sunnah, tetapi pembicaraannya beda. Bukan ilmu yang dibicarakan, janda, poligami. Ini. Kalau ibu-ibunya juga seperti itu. Yang dulunya mungkin nongkrong-nongkrong dengan buka aurat, kemudian berhijrah, kemudian sukanya nongkrong-nongkrong lagi. Jadi beda komunitas saja, sama beda pakaian saja. Sedangkan keterlambatan dia dalam menuntut ilmu dia tidak kejar. Paham ya? Ketertinggalan dia di dalam semangat beramal ibadah dia tidak kejar. Itu yang sering membuat futur. Maka saya nasihatkan, buatlah majelis ilmu dan masuklah Anda di dalam majelis ilmu tersebut yang rutin baca kitab. Enggak usah yang berat-berat. Bagi kita yang bapak ini kan kalau pulang ke rumah, bapak sebagai bapak, suami, atau sebagai anak, sebagai pemuda pulang ke rumah, tidak seperti santri yang memang diproyeksikan dari mulai kecil sampai nanti dia dewasa, sampai tua nanti dia menjadi ahli ilmu agama yang menggantikan di sini. Ahli ilmu agama. Kalau bapak-bapak kan tidak. Kita duduk ini kan hanya, bahkan sebagian tidak mencatat, hanya jiping kata orang, ngaji nguping gitu, masuk telinga kanan keluar lagi dari telinga kanan. Ya, bahkan ada istilah di tengah kawan-kawan pengajian, ikhwah dan akhwat spesialis tablik akbar. Nongolnya cuma tablik akbar doang. Itu pun tugasnya nyari kesempatan agar foto sama ustadz. Alhamdulillah bisa menghadiri Ustadz Fulan. Yang hadir banyak. Pas ditanya apa yang didapat, nggak tahu. Yang model seperti ini hijrahnya keliru. Coba antum perhatikan, ada beberapa public figure yang berhijrahnya benar. Sampai sekarang dia bisa baca kitab. Coba antum, berapa lama kita mengenal dakwah ini? Dan berapa lama kegamangan terhadap ilmu agama juga kita dapatkan. Akhirnya tidak bisa menahan syubhat dan syahwat. Contoh, ada kemarin tokoh agama mencium kening tokoh agama yang lain. Bingung, Ustadz, bantah ini Ustadz. Saya lihat yang minta, ente berapa lama ngaji ini? Ini urusan mendasar dalam akidah ini. Kenapa nggak tahu? Paham maksud saya? Ya, maka cara belajarnya mudah Pak. Ambil buku berbahasa Indonesia yang berkaitan dengan rukun Islam, pelajari dengan ustadz. Ya, ustadznya nggak usah harus datang dari Banjarmasin. Ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita, lulusan-lulusan S1 dalam keagamaan, ya, ajari. Ya, nggak usah pakai kamera, nggak usah pakai aneh-aneh macam-macam. Hanya duduk gitu, belajar sampai dari A sampai Z rukun Islam. Kemudian setelah rukun Islam, rukun iman. Baru setelah itu, ini juga nasihat bagi ibu-ibu. Rukun Islam, rukun iman. Baru setelah itu tentang zikir dan doa-doa yang diperlukan sehari-hari. Pelajari itu, kemudian dihafalkan, diamalkan. Lalu setelah itu amaliyah agar kita bisa selamat di dalam kubur. Nah itu pelajari. Baru yang terakhir, ilmu yang sangat kita perlukan dalam keseharian kita. Karena kita pedagang, maka kita perlukan ini. Karena kita dokter, kita perlukan ilmu ini. Karena kita sopir bis, kita perlukan ilmu ini. Dan seterusnya. Begitu cara belajar. Amalkan deh Pak, Bapak Ibu, demi Allah. Pasti mendatangkan ilmu yang mumpuni. Boleh kita dekat dengan ustadz, duduk ngobrol, kemudian kadang-kadang juga diambil candid dari belakang, ustadznya jalan. Pokoknya entertain banget di zaman sekarang sudah.
Ya, entertain banget. Dan ustadz manusia, punya hati, punya rasa. Ya, bisa juga ingin masyhur, bisa. Suka dengan kemasyhuran, tapi kita jamaahnya jangan meletakkan mereka ke situ. Ini saya nggak katakan ini, saya sedang melawan arus nih. Tapi tidak mengapa, harus ada yang menasihati. Ya, harus ada yang menasihati. Biarkan Ustadz ngajar, yang terlihat di video-videonya hanya pas ngajar saja, nggak usah ngambil candid ketika Ustadz keluar mobil, salaman sana sini, cipika sana sini. Ambil candid dari belakang. Kasihan ustadznya. Bisa dimaklumi Pak? Ya. Jadi berhijrahlah yang benar. Berhijrahlah yang benar. Saya berdoa mudah-mudahan ada ustadz yang pintar nulis dan menyebutkan berhijrah yang benar. Sampai detail-detailnya apa yang harus dipelajari saat sekarang. Nanti nih, pernah ada orang pemuda yang baru berhijrah, Ustadz, mana yang didahulukan? Ini pertanyaan sudah level naik kelas. Ustadz, mana yang didahulukan? Saya belajar Al-Quran sampai fasih atau saya belajar bahasa Arab? Nah ini sudah level naik kelas nih pertanyaannya, bukan level nongkrongan lagi. Ya, maka berhijrah yang benar. Coba bayangkan Bapak Ibu, antum lihat saja, saya tidak perlu sebutkan namanya, beberapa anak-anak yang public figure, teman-teman public figure belajar dan belajarnya benar, sekarang sudah bisa baca kitab, sudah lebih mumpuni ilmunya dibandingkan yang puluhan tahun belajar, sudah kenal dakwah, akan tetapi seperti ya tadi, spesialis tabligh akbar. Saya katakan, saya tidak mencela tabligh akbar, enggak. Bagus, baik, itu menuntut ilmu. Tapi untuk ilmu yang mumpuni mendasar, bukan begitu caranya. Bisa dimaklumi ya. Nah ini saya lebarkan permasalahannya. Jazakumullahu khairan atas undangannya ke masjid ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dalam majelis-majelis yang lain. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.